Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota saya Muhammad Rokib Azizi, lalu Irfan Hilmi Mubarok, lalu Muhammad Syarif Abdullah, dan terakhir Hairinita Aulia. Kelompok kami ingin menjelaskan mengenai manajemen keuangan syariah. Dan untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau latar belakang manajemen keuangan syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru keuangan negara pada abad ke-7, di mana seluruh kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, baru dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan uang disebut Baitul Mal dan terletak di Masjid Nabawi pada masa Nabi. Sangat sedikit pendapatan pemerintah yang disimpan dalam fasilitas ini dalam waktu singkat untuk didistribusikan sepenuhnya kepada publik. Dana tersebut mengalir untuk penyebaran Islam, pendidikan, dan kebudayaan. Namun, total penerimaan negara tidak tercatat dengan sempurna karena hanya sedikit orang yang bisa membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Lalu materi berikutnya adalah karakteristik manajemen keuangan syariah. Dewan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjabarkan 7 karakteristik yang menjadi dasar sistem perbankan syariah Indonesia. Pertama adalah universal, artinya keuangan Islam dapat dipraktikkan dan diterima oleh semua orang tanpa membedakan kemampuan keuangan dan perbedaan agama. Yang kedua, hanya berarti memberikan sesuatu hanya kepada mereka yang berhak menerimanya dan mengolahnya menurut bagiannya, serta melarang unsur masyir, yang artinya spekulasi, gharar, riba, dan haram. Yang ketiga adalah transparan dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lalu yang keempat adalah seimbang, yaitu pengembangan keuangan melalui peran syariah yang meliputi UKM dan sektor real. Lalu yang kelima adalah maslahat, artinya mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam adalah diversified, artinya produk sendiri beragam, mulai dari tabungan haji, umroh, deposito, giro, pembiayaan bagi hasil, lalu leasing, pengiriman uang, dan jasa simpanan. Yang terakhir yaitu fasilitas, artinya menerima dan menyalurkan zakat, wakaf, sedekah, lalu memiliki fasilitas tersendiri seperti ATM, mobile dan internet banking, serta koneksi antar bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah, kerangka dasar sistem keuangan Islam, adalah seperangkat aturan dan hukum yang secara kolektif dikenal sebagai syariah, yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW, prinsip dasar keuangan Islam adalah korporasi. Nah, yang pertama, larangan riba. Riba secara harfiah berarti kelebihan dan dapat diartikan sebagai pertambahan modal yang tidak dibenarkan dengan penjualan atau kredit riba. Nah, selanjutnya, uang sebagai modal potensial. Uang digunakan sebagai modal bila digabungkan dengan sumber daya lain untuk kegiatan produktif. Islam mengakui nilai uang, tetapi hanya ketika uang adalah modal, bukan modal potensial. Adapun dengan berbagai resiko lain, yaitu penyediaan modal keuangan dan pengusahaan berbagai resiko kewirausahaan dengan imbalan berbagai keuntungan. Larangan kegiatan spekulatif, hindari penipuan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrim, penjudian atau resiko. Lalu ada stabilitas kontrak. Islam menganggap kewajiban kontrak dan mengungkapkan informasi sebagai kewajiban penting. Hal ini dimaksud untuk menciptakan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam syariah. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan dalam syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan
disebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Lalu, sehubungan dengan hal ini, perlu dimiliki pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi bisnis, surat berharga, mengatur tingkat risiko dari setiap investasi, serta memperkirakan harga saham atau surat berharga. Di masa yang akan datang, manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Nah, keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah dalam beberapa hal. Yang pertama, perencanaan atau planning, lalu ada pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsipnya syariah. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang fungsi manajemen keuangan dalam syariah. Fungsi manajemen keuangan dalam syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi 3 fungsi utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan akan mendongkrak optimalnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat pada tingginya harga saham perusahaan, sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan semakin bertambahnya tingginya nilai saham dalam konteks syariah. Jika pemegang saham mencapai kemakmurannya, maka semakin besar pula zakat yang akan dikeluarkan atau diberikan oleh pemegang saham tersebut. Yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana saham untuk investasi di masa mendatang untuk mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan. Nah, yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya. Yang ketiga, keputusan bagi hasil atau dividen. Bagi hasil atau dividen, proksi terbesar atau kecilnya kemakmuran investor dalam menentukan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang pertama, besarnya persentase laba yang dibagi hasilkan kepada para investor. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Menurut para pengusaha, profitabilitas menjadi urusan yang sangat penting dibanding hanya menghasilkan laba, karena laba besar saja tidak menjadi acuan bahwa perusahaan tersebut bekerja secara efektif dan efisien.
Sebuah modal yang bekerja secara efektif dan efisien dapat mengukur tingkat keefektifan manajemen dalam menjalankan manajemen tersebut atau mengoperasionalkan sebuah perusahaan. Menurut saya, profitabilitas itu menjadi sebuah dasar dalam manajemen di mana kita dituntut untuk mengelola sumber daya secara efektif, baik itu modal, sumber daya manusia, waktu. Contoh seperti pada manusia dituntut untuk hanya menghasilkan dalam satu komponen saja yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi daripada ketika satu orang menjalankan seluruh komponen. Selanjutnya, deposito mudharabah. Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya juga hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan, dan bank syariah. Fungsi dari deposito mudharabah itu ada dua. Yang pertama fungsi intern, yang kedua fungsi ekstern. Fungsi intern artinya fungsi yang kebermanfaatannya hanya dirasakan pada ruang lingkup bank tersebut. Seperti ketika simpanan menjadi sumber utama modal pada bank tersebut, otomatis dapat membantu kegiatan operasional pada bank tersebut, menjaga likuiditas bank. Yang kedua, ada fungsi ekstern. Fungsi ekstern sering tampil ketika bank menjadi penyedia jasa layanan. Artinya kebermanfaatan yang dirasakan berada di luar ruang lingkup bank tersebut. Seperti ketika bank menyediakan pinjaman, mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nasional.